Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Agus akan menyampaikan tentang obat penekan susunan saraf pusat. Ya. Obat penekan susunan saraf pusat. Jadi ini ya, SSP atau susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat itu terdiri dari apa? Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis ya. Otak dan medula spinalis. Fungsi dari otak dan medula spinalis itu adalah menyalurkan impuls saraf ya. Dari otak ya menuju ke medula spinalis, terus menuju ke target organ ya. Organ-organnya apa? Paru-paru, jantung, usus, alat gerak dan lain sebagainya ya. Pusatnya di otak. Lah, penekan ini adalah menekan supaya tidak terjadi pemutusan impuls ya atau rangsangan ya. Impulsnya ditekan sehingga tidak ada impuls yang berjalan. Nah, ini kita lanjutkan. Ini review sedikit tentang sistem saraf ya. Yang ditekan ini semuanya ini nanti ditekan. Ya. Jadi ini ditekan, susun tulangnya ditekan, saraf somatis, saraf otonom ditekan. Ya. Fungsinya untuk apa? Nanti macam-macam ya. Ada obat bius, ada anti nyeri ya. Ada obat anti gangguan mental, anti depresi, anti cemas, ya macam-macam. Jadi di sini nanti contohnya obat-obat apa untuk memutuskan ini? Ya, contohnya adalah anestesi ya, anestesi atau pembiusan, ya anestesi. Terus ada lagi anti depresi ya. Antidepresi itu anti susah yang mendalam ya, anti cemas ya, analgesik ya, analgesik narkotik terutama ya, anti nyeri ya. Oke, ini adalah beberapa obat untuk anti kejang, maaf ya, anti kejang. Ada juga ya, anti kejang atau anti epileptik ya. Anti kejang pada epilepsi ya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Seorang perawat harus memahami ini karena obat ini selain berefek terapi juga bisa menjadi anti terapi, mempunyai side effect atau efek samping ya, sehingga kita harus bisa mengetahui apa efek sampingnya, apa efek terapinya, dan bagaimana penggunaannya. Sekali lagi 5 benar ya. Benar obat, benar cara, atau rute, benar orang, benar waktu, benar dosis ya. Yang ke-6 itu dokumentasi. Ya, sekali lagi 5 benar atau 6 benar itu perlu Anda perhatikan ya. Oke, lanjut. Ini bagian otak. Ya, bagian otak ini menjadi pertimbangan kita ya. Kalau Anda lihat di sini, ini otak itu ada dua, ada otak besar ya, cerebrum dan otak kecil ini ya. Otak kecil ini disebut dengan cerebellum. Nah, otak besar ya, cerebrum itu besar. Ini ada pembagian atau lobus ya, bagian lobus frontalis depan ya, lobus parietalis, occipitalis yang belakang ya, terus lobus temporalis. Kalau ini saya gambarkan hidung manusia, nah gini ya, nah gini, ini mata, nah seperti ini. Jadi lobus frontalis itu untuk apa? Lobus frontalis itu untuk kepribadian ya, kepribadian dan memori. Nah,
Nih, lobus parietalis temporalis itu hidung ya. Hidung, telinga. Lobus occipitalis itu mata ya, untuk penglihatan. Tuh. Ya, makanya hati-hati sekali. Ini basis kraniinya di sini nih. Nah, jadi anestesi itu obat penekan SSP itu ya penekan gerak dari saraf di otak, cerebellum dan ke medula spinalis. Ini medula oblongata itu sini nih. Ya, penekanan di medula oblongata. Lanjut. Ini sistem saraf kalau digambarkan ya. Ada otak ya, sumsum tulang belakang. Jadi dari otak sini ke sumsum tulang belakang sini ya. Terus ke organ-organ ya, melalui nervus cranialis ya. Sistem saraf tepi ya, kranial dan spinal. Kranial itu yang keluar dari otak, ada berapa? 12 pasang ya. 12, bukan 12 pasang ya. 12 saraf ya, ada 12 nervus ya. Mulai dari olfactorius, opticus ya, yang ketiga oculomotorius ya, terus keempat coclearis, yang kelima itu adalah trigeminus, 6 abdusen, 7 facialis, 8 statoacousticus ya, 9 glossopharyngeus, 10 vagus, 11 spinal accessoris, dan ke 12 hipoglossus ya. Hipoglossus. Ini harus dihafalkan. Nah, kalau saraf spinal ini ada nanti jenis-jenis obat untuk menekan saraf spinal ini. Obat bius ya. Mulai dari yang atas ini ya, cervicalis sampai coccygeus ya, cervicalis. Terus thoracalis ya. Lumbalis, terus sacralis sampai coccygeus ya. Ini ada 9, ini 12, 5, 5, 1 ya sarafnya. Ini harus Anda hafalkan ini. Nah, sini. Oke, lanjut. Macam penekan susunan saraf pusat seperti saya katakan di depan. Sedatif hipnotik itu penenang ya. Anestesi umum dan lokal itu pembiusan. Analgesik anti nyeri, analgesik narkotik ya anti nyeri dari narkotik, anti konflik, anti kejang, anti psikotik, anti gangguan jiwa, psikosa ya. Pada psikosa biasanya schizophrenia ya, schizophrenia ya terkenalnya. Terus anti depresi ya, depresi itu adalah sedih yang mendalam ya, sedih yang mendalam. Nah, ini perlu Anda ketahui. Inilah macam penekan SSP ya, banyak sekali di sini nih. Dan ini sangat mempengaruhi nanti di jantung dan paru ya. Ini harus hati-hati sekali, berarti jantung itu nanti berhubungan dengan sirkulasi darah ya. Sirkulasi darah, kalau paru-paru nanti berhubungan dengan pernafasan. Ini harus hati-hati ya Anda ya. Seperti itu. Pernafasan. Lanjut. Sedatif hipnotik itu adalah obat yang dapat mengakibatkan hilangnya respon fisik dan mental namun tidak mempengaruhi kesadaran. Kalau orang mengatakan sedatif hipnotik itu ya penenang dan obat tidur ya, sedatif hipnosis ya. Jadi sedatif itu penenang, hipnotik itu obat penidur ya. Sedatif hipnotik ya, obat yang menghilangkan respon fisik ya, fisik dan mental tapi tidak mempengaruhi kesadaran. Artinya kalau dia dibangunkan masih bisa ya langsung bangun. Termasuk sedatif hipnotik itu selain penidur juga penenang, anti cemas atau ansietas ya.
Uh, Contohnya barbiturat, benzodiazepin, piperidin, ya seperti itu. Ini penenang obat-obat yang ada di pasaran ya. Barbiturat itu tadi hipnosis ya, mengobati insomnia ya, sedasi, medikasi prabedah penenang ya. Jadi sebelum sebelum pembedahan itu ada namanya obat premedikasi ya. Premed ya, premedikasi. Nah, ini obat penenang ada 3 biasanya diberikan itu untuk mencegah keluarnya air ludah, saliva itu supaya nggak keluar, terus bahaya kalau operasi keluar air ludahnya yang nggak sadar bisa tersedak ya, itu dikasih sulfas atropin ya, SA ya, atau sulfas atropin ya. Nah, terus penenang biasanya dikasih barbiturat ya, contohnya adalah diazepam ya, diazepam. Terus untuk apa ini ya, penenang, terus sulfas atropin. Ada lagi nanti mungkin kalau dia nyeri dikasih analgesik ya, analgesik. Nah, ini contohnya dari obat-obat. Lah, di dalam ini seperti dulu saya jelaskan, di dalam obat-obat itu ada farmakokinetik. Ini berarti ada absorpsi ya, per oralnya berapa, 90%, distribusi pengikatan proteinnya 35-45%. Semakin tinggi pengikatan protein semakin lama dia dalam tubuh. Waktu paruh T setengah ya, waktu T setengah itu waktu obat diminum ya, mulai ini ya, T setengah itu mulai obat diminum atau obat masuk ya, sampai 50% obat dieliminasi. Itu namanya T paruh ya. Semakin panjang T paruhnya berarti semakin lama dia di dalam tubuh kita. Kalau semakin lama dia di dalam tubuh kita, maka dosisnya semakin berkurang. Kalau dia T paruhnya cepat, maka dosisnya itu sering ya, atau dosisnya tinggi ya, seperti itu. Karena dia sering dieliminasi cepat oleh ginjal ataupun kulit, atau di metabolisme oleh liver ya. Nah, ini kita ngomongkan anestesi sekarang atau bius ya. Tadi sudah penenang, antidepresi, anti-ansietas, ini anestesi atau obat bius ya. Terkenal dengan istilah pembiusan ya. Pembiusan ini jelas berhubungan dengan operasi ya. Operasi itu di mana? Di kamar operasi ya. OK ya, atau terkenal dengan istilah OK, operation chamber ya. Baik, anestesi ini ada anestesi lokal ya. Anestesi lokal itu adalah anestesi atau obat bius untuk lokal saja, untuk menghilangkan nyeri. Nanti ada contoh-contohnya di bawah ya. Ini contohnya ya, anestesi lokal. Nah, ini anestesi lokal menghilangkan nyeri di lokal saja ya, di lokal yang mau dilakukan. Tapi hati-hati, ini bisa depresif ya, menekan fungsi jantung. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Menekan fungsi jantung ini bisa terjadi sesak ya, dan akibatnya bisa kematian juga ya. Contoh anestesi lokal itu macam-macam, ada yang injeksi, ada yang oles, ada yang semprot ya. Contohnya anestesi lokal ya, atau bius lokal. Itu yang ada injeksi. Injeksi itu contohnya infiltrat ya, lidokain, PHKin ya, PHKin,
macam-macam untuk injeksi, infiltrat. Terus ada yang bentuk jelly ya, jelly untuk pasang kateter, silokain gel ya, silokain ya, silokain gel. Ada juga yang semprot ya, yang semprot itu contohnya adalah etil klorida ya, etil klorida yang disemprotkan untuk pemain sepak bola atau anak kecil yang mau cabut gigi ya, disemprotkan ke kapas terus ditekankan di giginya ya, seperti itu, bukan disontekkan ya. Oke, kita lanjutkan. Anestesi lokal itu untuk apa saja? Contoh tadi obat-obat itu untuk apa? Contohnya sirkumsisi ya. Ini ada sirkumsisi ya. Ini ya, sirkumsisi, terus heting, jahit ya, sirkumsisi, heting ya. Ini ada sirkumsisi itu sunat ya, untuk sunat. Heting itu jahit ya, jahit. Kalau ini luka ya, luka nanti jahitannya seperti ini, nah gini untuk jahit. Sunat, kita tahu nanti sunat bagaimana melepas ya. Ini kalau ini preposium, pembungkus dari gland ya, ini dipotong ya, sehingga nanti modelnya seperti ini. Nah ini kalau gland dia dijahit sini ya. Ini kalau saya gambarkan apa warna merah itu, nah ini jahitannya di sini. Nah ini jahitannya di sini. Oke, itu contohnya obat anestesi lokal. Nah, anestesi itu sebetulnya lokal itu ada dua ya. Jadi kalau jenis-jenis anestesi atau obat bius ya, obat bius itu ada ya, ini ada contoh seminar bius ya. Obat bius itu ada jenis apa, obat bius lokal ya. Lokal itu ada dua sebetulnya, lokal area operasi saja atau mulai dari pusar sampai ujung kaki ya, ujung kaki ya, ujung kaki. Contohnya ini adalah kalau ini lokal, kalau pusat sampai ujung kaki itu namanya SAB ya, SAB atau spinal anestesi blok ya, anestesi blok. Contohnya ini nanti ya, spinal anestesi blok tadi ya, ini mulai pusat sampai ujung kaki ya. Tekniknya seperti ini. Jadi memasukkan obat anestesi di dalam medula spinalis. Ini berongga ya. Jadi medula spinalis itu kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini lapisannya tetap seperti lapisan otak ya. Dari dura mater, arachnoid, pia mater ya. Tapi dia berbentuk selontongan ya. Nah, terus ini disuntik sini. Nah, ini LCS ini, cairannya di sini. Nah, sehingga nanti dia akan turun. Dia begitu suntik ini akan turun sini, sehingga mulai dari pusar sampai ujung kaki itu enggak terasa ya. Anestesi anestesi tidak ya terasa. Anestesi itu seperti itu. Lah, makanya ini setelah pos operasi, posisi kepala jangan sampai rendah. Artinya begini, bahayanya apa? Zat anestesi ini bisa menuju kepada kepala, sehingga bisa terjadi kematian ini nanti, karena dia akan membius kepala, susunan saraf pusat otak. Maka pos operasi dengan SAB, spinal anestesi blok, cirinya adalah ya, ini saya sebutkan di sini ya, ciri dari SAB ini
SAB ini pos operasinya itu sadar, pos op sadar. Terus ada tadi itu bekas suntikan di punggung ya, bekas suntikan di punggung. Nah, bekas suntikan di punggung. Ini pun juga hati-hati. Nah, ini harus dilihat apakah bocor apa tidak ya. Nah, kalau bocor bisa penurunan tekanan LCS, liquor cerebus spinal. Itu pusing 3 bulan nggak sembuh nanti itu. Makanya nanti kalau pos operasi dilihat bekas suntikannya ini, ya, ini bocor apa tidak. Biasanya langsung dikasih plester ya. Kalau ini bekas suntikan itu langsung dikasih plester, kasih plester atau didobeli ya. Ada plester double seperti itu. Nah, SAB posisinya harus posisi semivolar, volar ya. Tidak boleh Trendelenburg, kepala lebih rendah, bahayanya zat anestesi bisa turun ke kepala dan mengakibatkan gangguan kesadaran ya. Oke, contoh obatnya apa Pak yang dipakai untuk SAB? SAB itu biasanya pakai PHKin ya, PHKin. Ada lagi Lidones ya, lidokain tapi sudah untuk khusus SAB, spinal anestesi block. Operasinya apa saja? Macam-macam. Berarti operasinya itu adalah operasi untuk daerah umbilikus ya. Operasi daerah umbilikus sampai dengan ya, SAB ini kalau kita gambarkan ya, mulai dari SAB itu mulai dari umbilikus ya, pusat sampai dengan ujung jari. Nah, berarti operasinya apa? Contohnya 1 SC ya, seksio cesaria untuk ibu hamil ya. Terus hernia ya. Terus ada lagi histeroskopi mungkin ya, atau kiret. Ada lagi tindakan-tindakan untuk di situ di bawah itu mungkin ada furunkel ya, furunkel atau karbunkel. Karbunkel itu udun atau abses yang banyak dia ya. Terus ada lagi mungkin nekrotomi. Nekrotomi itu membuang sel mati ya, sel mati. Nekrotomi, amputasi ya pada luka gangren itu bisa juga dengan SAB, spinal anestesi block ya. Dan ini sangat jenis anestesi yang tidak begitu berisiko ya, karena dia tidak menghilangkan kesadaran ya, hanya menghilangkan rasa di umbilikus sampai dengan ujung kaki ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Di teknik suntikan spinal ini contohnya seperti ini ya. Ini dokternya memang harus mahir ya. Tekniknya yang pertama ya, ini didesinfeksi dulu ya. Yang pertama desinfeksi. Desinfeksi itu dibersihkan areanya. Dengan apa? Dengan pertama alkohol ya. Alkohol terus dikasih betadin ya. Nah, setelah itu bersih ya, dikasih alkohol lagi. Terus yang kedua diberi seperti pampers itu ya. Jadi ada wrap ya, wrap punggung ya, dibungkus punggungnya biar nanti darah tidak nempel di punggung. Terus yang ketiga mencari diskus intervertebralis ya. Diskus itu artinya ini diskus
intervertebralis. Tanya, bagus apa toh diskusi itu? Diskusi itu ini loh. Kalau ini apa? Lumbal ya. Nah, ini katakan lumbal L L2, ini L3, lumbal 3. Nah, ini diskusinya di sini nih. Jadi nanti nyonteknya tuh di sini. Nggak boleh pas tulang. Sini gitu ya, nantap tulang nggak bisa. Dia harus di antara dua tulang ya. Melalui tulang rawan, terus dia nembus, terus dia nanti tampak di sepetnya itu ada liquor cerebrospinal. Kalau sudah ditarik ada cairan keluar, maka dia disuntikkan sana. Ya. Ini harus orang mahir ya. Kalau nggak mahir ini bisa gagal ya, bisa gagal dan sakit ya. Makanya ini harus hati-hati. Membungkuknya itu harus betul-betul membungkuk dan membuka diskus intervertebralis. Lanjut, masih anestesi lokal ya. Ini pudendal block ini untuk wanita yang melahirkan, di mana dia tidak merasa nyeri di area sini, area vulva, tetapi masih bisa mengejan ya. Hisnya masih ada. Ya, pudendal block ini suntik di sini, area suntikannya ya. Sini. Nah, sana. Area pudendal block. Oke, cabut gigi ya, biasa ini, cabut gigi, infiltrasi. Terus lagi, ini bius lokal heating jahit luka robek. Jadi contohnya kalau bagus gambarkan ya. Jadi kalau ada luka robek di sini ya, ini katakanlah seperti ini, ada luka robek gitu. Nah, maka dia nanti akan disuntik ya. Nyonteknya sana, infiltrasinya sana. Sana ya. Kalau perlu tambah sini nggak apa-apa. Nah, setelah disuntik seperti ini ya, terus dicuci ya. Jadi ada dibius, terus setelah dibius dicuci luka ya, cuci luka dengan apa, NS, normal salin, atau tambah dengan betadine lebih baik ya. Kalau lebih baik lagi dengan H2O2. H2O2 atau istilahnya adalah perhidral ya. Nanti bisa keluar busa yang dia akan mengangkat kotoran-kotoran ya. Setelah itu baru dijahit ya. Nanti ada keterampilannya saya ajari. Jadi setelah direkatkan nanti ini dijahit gini ya, dijahit. Dijahit, hasilnya penjahitan tuh gini ya, harus rapi ya. Nanti gini hasilnya. Dah, jos ya. Rapi nanti saya ajari untuk bagaimana cara menjahit luka. Lanjut untuk general anestesi, ini yang paling setelah anestesi lokal itu adalah anestesi umum. Apa yang dimaksud dengan anestesi umum adalah obat yang dapat menimbulkan suatu keadaan depresi pada pusat-pusat saraf tertentu yang bersifat reversibel, bisa kembali ya. Reversibel ini bisa kembali di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan ya. Jadi hilang perasaan, kesadaran tuh dihilangkan. Makanya efeknya obat-obat ini ya, obat-obat ini efeknya ini merusak ginjal, merusak hati, mengurangi kontraksi jantung, menekan pernafasan. Hati-hati sekali. Seorang spesialis anestesi ya atau pembiusan. Nah, ini harus bisa juga bagaimana cara RJP, resusitasi jantung paru. Ya, ilmu jantungnya harus dia punya, gawat jantung harus tahu. Ya, ciri-ciri orang gawat nafas juga harus tahu ya. Ini gawat nafas ya. Dia juga harus tahu. Makanya efeknya henti jantung ya, henti jantung, henti nafas, henti jantung, liver toxic, nephrotoxic. Nephrotoxic itu pada ginjal, harus hati-hati ya. Oke. Kita lanjutkan.
Fase-fase dari general anestesi. Kalau kita lihat tadi belum ada gambarnya ya. Ini mulai dari menghilangkan rasa nyeri, eksitasi, gelisah, ya. Terus dia fase bedah, sudah diem, tenang, aliran darah tenang. Terus kalau terlalu banyak obat masuk bisa terjadi depresi medula oblongata dan bisa terjadi kematian otak ya. Ini kalau dosisnya itu terlalu berlebihan ya. Coba kita lihat gambarnya ya. Ini. Jadi ini modelnya, kalau ini ya saya gambarkan hidung pasien itu ya. Hidung pasien. Jadi ini di narkose. Ini disungkup gini. Terus ini ada selangnya. Ini ada dua, ini ilustrasi yang termudah ya. Ini obat anestesinya, ini oksigennya ya. Ini O2 ya. O2, terus ini zat anestesinya. Jadi O2 ini nanti keluar mendorong zat anestesi, terus dihirup ke dalam oleh pasien ya, disungkup tadi itu ya. Ada yang non rebreathing dan rebreathing ya, seperti ini ya, ada sungkupnya ini oksigen dan zat anestesinya. Ini terus, ini seorang ahli anestesi atau perawat anestesi memantau terus ini bedside monitornya dilihat terus. Isinya apa bedside monitor itu? Ya, isinya mulai dari saturasi O2, PCO2 ya, saturasi oksigen ini harus 90% ke atas lebih ya. PCO2 nya itu ya harus tidak boleh lebih dari 45 ya. Tidak boleh lebih 45. Terus tekanan darah, nadi, respirasi ya dilihat. Itu semua dilihat ya. Jangan sampai terjadi kematian batang otak. Repotnya ini alatnya ini harus sering dilakukan namanya kalibrasi ya. Kalibrasi artinya kalau volumenya oksigen sama zat anestesi ini harus sesuai dengan tombol yang diputar ya. Tombol yang diputar dikalibrasi. Jangan sampai nanti mutarnya itu 25 zat anestesinya tapi keluarnya itu 100 miligram persen zat anestesinya. Ya bisa mati nanti pasiennya. Ya, hati sekali. Atau kalau muter 25 tapi yang keluar itu 5 miligram persen, pasiennya hidup lagi ya. Pasiennya bisa hidup lagi. Oke, lanjut. Ini general anestesi ya, pos operasinya. Ya, pos operasinya dia harus posisinya hetil chin lift jaw thrust ya. Ini kalau kepala dia harus diginikan, dikasih ganjel ya, supaya nanti dia membuka hetil ya, kepala tengadah hetil chin lift jaw thrust ya, sehingga airway-nya menjadi lancar. Ini yang paling utama adalah masalah airway ya, atau jalan nafas, airway dan breathing ini sambil dibangunkan pasiennya ya. Oke, nanti di pembelajaran operasi ada itu ya. Lanjut, sekarang kita diskusi tentang analgesik ya, atau obat anti nyeri ya. Jadi yang pertama analgesik non narkotik, itu analgesik bukan narkoba, narkotik, NSAID, aspirin, non steroid anti inflammatory drug ya. Jadi non steroid. Non steroid itu bukan steroid, non steroid anti inflammatory drug ya. Nah, steroid itu apa toh Pak? Steroid itu nama lain dari kortisol ya. Kortisol. Obatnya, contohnya steroid itu contohnya, kortisol ini diproduksi oleh kelenjar adrenal ya. Adrenal. Kalau adrenal itu kalau ini ginjal gitu ya. Ginjal, ini dia di sini. Ini steroid, hormon stres ya.
Nah, disebut juga dengan hormon stres ya. Hormon stres. Nah, steroid ini kalau dari luar ya, injeksi dari luar itu contohnya adalah kortisol ya, dexamethasone, kalmethasone ya, kalmethasone ini obat-obatnya ya. Terus ada lagi prednisolon ya. Ini kalau steroid, tapi kalau non steroid ini dia juga antiinflamasi, anti radang ya. Nah, ini saya jelaskan inflamasi dulu ya. Inflamasi ya. Jadi apa bedanya inflamasi dengan infeksi ya? Jadi inflamasi itu adalah radang ya, tapi belum tentu disebabkan oleh bakteri ya. Jadi belum tentu bakteri yang menyebabkan. Tandanya apa inflamasi itu? RCTDF, rubor, kolor, tumor, dolor, fungsiolesa ya. Fungsiolesa ya. Fungsiolesa atau kelemahan. Rubor merah, kalor panas, tumor bengkak, dolor nyeri, fungsiolesa lemah ya, kelemahan. Ini contoh dari inflamasi. Nah, inflamasi ini bisa sembuh dengan apa? Dengan steroid atau juga non steroid. Non steroid itu jadi obat untuk nyeri tapi bukan steroid. Ya, berarti dia antiinflamasi non steroid. Contohnya adalah sulfas atropin ya. ASA ya, aspirin ya, asam salisilat. Ya, aspirin atau asam salisilat. Ya, ini analgesik untuk menghilangkan nyeri ya. Tapi hati-hati, analgesik ini bisa hepatotoksik ya. Hepatotoksik ya. Meracuni liver ya. Ini harus hati-hati sekali. Terus lanjut, ini contoh analgesik antalgin, obat yang jamak atau banyak ada di klinik atau di puskesmas atau rumah sakit. Ini asetosal tadi, non steroid tadi, NSAID ya, non steroid anti inflammatory drugs ya, NSAID. Lanjut ya, contohnya ibuprofen. Ini analgesik juga, ini spesifik untuk nyeri tulang ya, nyeri tulang, nyeri sendi ya, artritis ya, rematik, itu contohnya itu. Nah, ini metabolisme dalam tubuh, ada liver, ginjal, lambung, hati-hati sekali. Analgesik ini sifatnya adalah asid ya, asam, makanya namanya asam mefenamat ya, asam mefenamat. Nah, karena asam, dia meningkatkan asam lambung. Nyeri tubuhnya hilang tapi lambungnya menjadi nyeri. Maka asam lambung ini akan dinetralisir oleh dua obat, namanya adalah antasid ya. Antasida. Ini untuk obat kalau asam lambungnya sudah keluar, menetralisir asam lambung. Tapi untuk mencegah asam lambung keluar itu antihistamin H2 namanya. Antihistamin H2 ya. Mencegah sel parietal lambung memproduksi HCl. Contoh obatnya apa, Pak? Contoh obatnya simetidin ya. Simetidin. Terus ya simetikon, simetidin. Ya, ini banyak sekali, atau omeprazol ya, OMZ, omeprazol. Ini juga untuk mencegah produksi asam lambung. Oke, lanjut. Tadi antipsikotik. Antipsikotik ini anti gangguan jiwa ya.
Nanti kalau Anda di rumah sakit jiwa, ya, di RSJ ya, Anda akan banyak menjumpai pasien dengan diagnosa schizophrenia ya. Schizophrenia. Schizophrenia itu kayak gangguan mood ya, yang guyu, nangis nangis guyu. Ya, atau dia gembira yang terlalu berlebihan, mania, atau sedih yang mendalam, depresif. Ya. Oleh karena itu untuk mengobati psikosis atau gangguan jiwa itu harus menggunakan obat antipsikotik ya untuk gangguan mental ya. Tapi kontraindikasi gangguan hati, penyakit koroner, insufisiensi cerebral, hipotensi berat. Insufisiensi cerebral itu ya termasuk stroke ya. Terus hipotensi berat ya hipotensi, tekanan darahnya menurun, penyakit koroner ya infak miokard akut, gangguan hati ya SGOT, SGPT-nya tinggi. Ya, oke. Ini obatnya ya. Aripiprazol, klozapin, diansapin banyak macam-macamnya ya. Untuk antipsikosis ya. Anti cemas, itu agen sedatif hipnotis juga diberikan. Contohnya yang paling terkenal diazepam. Ya, diazepam. Hati-hati ketergantungan, adiksi dan toleransi. Ya, adiksi dan toleransi. Ya, adiksi. Ini contoh adiksi itu apa? Adiksi itu apa? Ketergantungan. Kalau nggak minum obat itu nggak bisa tidur. Nah, ini ketergantungan. Kalau toleransi itu dia tidak ngefek kalau tidak menaikkan dosis. Terus dinaikkan dosisnya sampai terjadi keracunan ya atau toksik ya. Toksik. Ya, intoksikasi ya, intoksikasi karena overdosis. Ya, ini namanya toleransi. Hati-hati sekali, maka jangan senang sekali menggunakan obat-obat yang bersifat penekan SSP karena dia bisa ketergantungan, adiksi dan toleransi. Nah, caranya ketika terjadi adiksi dan toleransi itu dicoba dengan obat menurunkan dosis. Diturunkan, turun sampai terakhir itu dihapusi, ya, dibohongi dengan memberikan placebo. Ayo kini tak suntik. Tapi apa yang disuntikkan? Air, aquabides. Jadi untuk orang-orang ketergantungan narkotik itu salah satunya adalah disuntik dengan aquabides ya. Nah, ini biar apa? Biar respon tubuh masih ada, tapi sebenarnya yang disuntikkan ini diazepam contohnya ya, penenang ya. Untuk orang yang susah tidur ya. Antidepresi ya. Depresi didefinisikan sebagai gangguan mental dengan penurunan mood, kehilangan minat atau perasaan senang, adanya perasaan bersalah atau rendah diri, gangguan tidur atau penurunan selera makan, sulit konsentrasi atau kelemahan fisik. Ini penyakit mahasiswa itu kalau tugas akhir ya. Tugas akhir itu. Obatnya alprazolam ya. Antidepresi yang kita gunakan biasanya ya. Nama dagangnya macam-macam, Sanak, Sanor, Nirafam, Otia dan yang lainnya. Ini hati-hati intoksikasi alprazolam Sanak ya obatnya. Hati-hati salah penggunaan harus dengan resep dokter. Oke, lanjut terakhir antikonvulsi, anti kejang. Antikonvulsi adalah salah satu obat epilepsi digunakan untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi dan bangkitan non epilepsi. Golongan obat ini tepat dinamakan anti epilepsi. Ya. Kejang, seser ya. Sesure. Seser. Karena adanya lompatan arus listrik yang tidak terarah di dalam sistem saraf pusat ya, sehingga mengakibatkan kejang. Ada tonik, ya, kaku, ada klonik, ya, kejut-kejut istilahnya seperti itu. Ya, obatnya banyak sekali ya, phenytoin, phenobarbital, ya, banyak sekali diazepam, ya, banyak sekali yang digunakan. Nah, analgesik tadi ya. Analgesik pereda nyeri ya, macam-macam itu. Nah, analgesik itu pertama ya tahap 1, 2, 3, 4 sampai terakhir itu analgesik opiat kuat ya, analgesik narkotik.
Nah, ini ajuvan. Ajuvan itu obat-obat untuk meningkatkan apa potensi dari sebuah obat. Biasanya vitamin yang digunakan ya. Ajuvannya itu digunakan vitamin. Ya, analgesik non narkotik ya. Antipiretik contohnya ya. Antipiretik adalah golongan yang digunakan untuk anti panas ya. Anti panas. Antipiretik. Nah, ini contohnya ya. Ini obat penekan batuk, kodein ya. Piroxicam, obat anti nyeri ya, contohnya itu. Nah, ini liver yang bisa terjadi nefrotoksik. Hati-hati pada analgesik ya. Analgesik. Bisa hepatotoksik ya. Hepatotoksik. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan untuk obat penekan susunan saraf pusat. Sekali lagi di sini ya, obat-obatnya macam-macam tadi yang saya sebutkan. Ini tadi saya sudah review ya. Ini obatnya ada macam-macam. Ini yang perlu Anda hafalkan ya. Sedatif, anestesi, analgesik, antikonvulsi, antipsikotik, antidepresan. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh. Semoga Anda memahami tentang obat-obat penekan susunan saraf pusat. Hati-hati terjadi gangguan sirkulasi jantung, gangguan pernafasan di paru-paru. Maka ciri dari orang yang keracunan di jantung dan gangguan di paru-paru ya sianosis, kebiruan, sesak ya, terus kehilangan kesadaran. Itu harus ada pertolongan. Nanti di kegawat daruratan Anda akan mengenal itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.